Salam, salam, salam saudara, salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu keunggulan, keunikan dari Bible, dari kitab suci atau dari Alkitab adalah bersifat jujur, saudara. Apa adanya. Alkitab ketika menceritakan sebuah kisah, termasuk di dalamnya ketika menceritakan tokoh-tokohnya. Meskipun tokohnya itu sangat dihormati, dikagumi, tapi Alkitab menceritakan dengan jujur bagaimana kehidupan tokoh itu. Baik kelebihan, kekurangan, bahkan aibnya pun diceritakan dengan gamblang, dengan jujur. Dan saya kira inilah merupakan keunggulan dan keunikan dari yang namanya Alkitab, kitab suci yang adalah firman Allah. Karena salah satu di mana Allah mengungkapkan dengan kejujuran itu supaya kita boleh belajar. Belajar dari para tokoh, bukan saja belajar dari kelebihan, tapi kita juga bisa belajar dari kekurangannya. Dan hari ini kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab yang sangat dikenal dan dihormati saudara sekalian sampai dengan saat ini. Tetapi kita akan melihat secara khusus tentang kehidupan pribadinya. Secara khusus yaitu tentang masalah poligami. Bagaimana tokoh ini maksudnya bagaimana tokoh ini kehidupan keluarganya, di mana tokoh ini memiliki pasangan lebih daripada satu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita lihat adalah tokoh yang bernama Abraham. Saudara, istri Abraham yang pertama adalah Sarah. Tetapi karena Sarah nggak punya anak, akhirnya mengambil pembantunya Sarah, saudara, dijadikan istri dengan tujuan supaya bisa mempunyai anak melalui pembantunya ini yang bernama Hagar. Tetapi kita tahu ketika Abraham mau mengambil Hagar sebagai istrinya, sehingga punya istri Sarah, punya istri Hagar, kita tahu justru keluarganya menjadi kacau. Keluarganya menjadi ribut luar biasa, saudara. Ada ketidakrukunan, ada kekacauan di dalam keluarganya. Dua istrinya ini justru saling sindir, saling menindas, saudara. Dan pada akhirnya pun Hagar itu harus pergi dari keluarga Abraham. Dan kita tahu dari Hagar lahirlah seorang yang bernama Ismail. Dari Ismail lahirlah bangsa Arab. Dari Sarah lahir yang namanya Yakub, Esau. Dan dari Yakub di sana melahirkan yang namanya bangsa Israel. Dari Sarah lahir yang namanya Ishak, saudara. Dari Ishak lahir Yakub dan Esau. Dari Yakub lahirlah bangsa Israel. Dan kita tahu sampai dengan saat ini keturunan Ismail yang melahirkan bangsa Arab, keturunan Yakub yang melahirkan bangsa Israel sampai sekarang masih ribut, saling berebut, saudara. Berebut tanah khususnya. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari Abraham yang punya istri lebih daripada satu. Hal yang kedua, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bisa melihat tokoh yang lain, yaitu tokoh yang bernama Yakub. Ya, tokoh yang bernama Yakub ini, saudara. Yakub ini juga punya istri lebih daripada satu. Ya. Pada mulanya Yakub mencintai seorang perempuan yang bernama Rahel. Rahel ini sebanyak kerabat daripada Yakub. Papahnya bernama Laban. Yakub bekerja di rumahnya Laban. Akhirnya disitulah dia melihat Rahel dan jatuh cinta kepada Rahel. Tetapi ketika dia mau meminang Rahel, dia diberi syarat, dia harus bekerja kepada Laban, saudara. Dia bekerja 7 tahun, tapi setelah bekerja 7 tahun, bukan Rahel yang dikasihkan kepada Yakub, tetapi yang dikasihkan kepada Yakub adalah saudaranya perempuan yang lain yang bernama Lea. Sehingga Yakub harus kembali bekerja
Dan akhirnya Yakub pun mendapatkan Rahel. Dia punya istri Rahel, dia punya istri Lea, bahkan dia punya istri-istri yang lain juga. Dan kita tahu juga saudara sekalian dampaknya apa? Antara istri yang satu dengan yang istri yang lain. Terjadi persaingan, terjadi ketidakrukunan dan macam-macam. Dan anak-anak Yakub pun tidak rukun. Semuanya saling bertengkar. Bahkan salah satu anaknya pernah dijual sama kakak-kakaknya, yaitu Yusuf. Saudara, itu adalah anak daripada Yakub, pernah dijual sama kakak-kakaknya. Jadi di sini kita melihat Yakub punya istri lebih daripada satu. Yang terjadi juga, Pak Saudara, ada kekacauan di dalamnya. Kemudian kita lihat juga ada tokoh yang lain di mana Alkitab kita menceritakan dengan jujur yang bernama Daud. Daud adalah seorang raja, tapi dia juga adalah seorang pemazmur, tapi dia juga boleh dikata seorang nabi, saudara. Daud punya istri juga lebih daripada satu. Istri pertama adalah anaknya Raja Saul. Ya, anaknya Raja Saul. Tapi akhirnya dia harus berpisah dan dia mendapatkan istri yang lain. Jadi istri Daud juga banyak. Tapi ada satu istri yang sangat dicintai yang bernama Betseba, saudara. Jadi Betseba pada mulanya adalah istri orang lain, tapi diambil paksa sama Daud. Jadi Daud walaupun pribadi katakan benar, lurus, tapi dia juga punya yang namanya kelemahan. Kelemahannya apa, saudara? Terhadap perempuan. Dan kita tahu akhirnya dia pun mendapatkan istri banyak, dan Betseba itu adalah salah satunya. Di antara banyak istri yang paling dicintai atau yang menjadi permaisurinya, itulah yang bernama Betseba. Jadi kita melihat dampaknya apa, saudara? Nah, ternyata ketika Daud melahirkan banyak anak dari banyak istri, disitulah terjadi kekacauan yang luar biasa di dalam keluarga Daud. Anak-anaknya saling memperebutkan tahta, saling memperebutkan warisan tahta, saudara, sehingga terjadi saling bunuh-membunuh di antara saudaranya. Itu yang ketiga. Kemudian tokoh yang lain yang bernama siapa, saudara? Yang bernama Elkana, ya. Meskipun tidak disebut bahwa dia seorang nabinda, tapi dia termasuk tokoh karena dari Elkana lahir seorang nabi yang bernama Samuel. Elkana juga punya dua istri yang namanya Penina dan Hana. Penina ini istri yang melahirkan anak, sementara Hana dikatakan mandul. Sehingga antara istri ini juga terjadi saling tindas menindas, saling caci mencaci, saudara sekalian. Sehingga keluarga ini juga terjadi kekacauan yang luar biasa. Kemudian cerita berikutnya, kisah berikutnya adalah kita tahu yang bernama raja terbesar, raja terkarya, raja terhikmat di dunia, saudara, yang bernama Salomo. Ya, Salomo ini memiliki yang namanya rekor, saudara, sebagai laki-laki yang punya istri terbanyak. Dan kita tahu, saudara, dengan banyaknya istri itu membuat kehidupan Salomo menjadi kacau. Karena istri-istrinya justru membawa Salomo bukan ke arah yang benar, karena istrinya itu adalah penyembah berhala, saudara. Salomo menyembah Allah yang benar, tapi istrinya penyembah berhala, dan istrinya itu menyeret kehidupan Salomo. Tapi di antara banyak istri juga ternyata ada satu wanita yang sangat dicintai, saudara. Wanita ini justru memiliki kulit yang hitam, legam, tapi itulah wanita yang bagi Salomo saya kira justru sebagai permaisurinya. Maka dari situlah lahir kitab yang bernama Kidung Agung. Jadi dari kelima tokoh ini, saudara, ini tokoh-tokoh yang hebat. Tokoh Alkitab, luar biasa. Bapak orang beriman, nabi, saudara, raja. Mereka adalah hebat, tapi mereka juga punya sisi-sisi gelap. Mereka punya sisi-sisi negatif. Mereka punya aib. Dan kehebatan Alkitab adalah menceritakan dengan jujur tentang kehidupan mereka.
Tetapi ada satu pelajaran saudara yang dapat kita ambil khususnya berkaitan dengan poligami. Ya, di mana satu laki-laki memiliki istri lebih daripada satu, di sana kita boleh belajar. Meskipun laki-laki ini hebat, banyak harta, punya jabatan, punya tahta luar biasa, tetapi ketika punya istri lebih daripada satu, apa yang terjadi? Yang pertama, saudara, itu membuat keluarga ini ada ketidakadilan. Ya. Jadi bicara masalah adil, saya kira itu hanya mimpi saja saudara ya. Di mana seorang laki-laki punya istri lebih daripada satu, maka di sana terjadi yang namanya ketidakadilan. Yang kedua terjadi tidak adanya kedamaian saudara. Jadi yang ada adalah keributan, kekacauan. Kita lihat dari keluarga Abraham, kita lihat dari keluarga Daud, kita lihat dari keluarga Yakub. Semua yang punya istri lebih daripada satu terjadi keributan. Bukan saja antara suami dengan istri, tapi juga antara para istri, bahkan sampai anak-anaknya saling bersaing, saling berebut warisan, saling bunuh-membunuh, saudara sekalian. Jadi tidak ada keadilan, tidak ada kedamaian, tidak ada kerukunan, saudara. Tapi sebaliknya, yang terjadi adalah kekacauan yang luar biasa, saudara. Jadi dampak yang paling nyata sampai sekarang, saudara, kenapa Israel ribut terus dengan bangsa Arab? Yaitu dimulai dari apa? Dari Abraham yang mengambil istri lagi. Sudah punya istri, ngambil istri lagi. Dan keturunannya jadi ribut sampai dengan sekarang. Dan saudara sekalian, itulah yang terjadi. Ya, jadi ketika di situ ada poligami, berarti ada ketidakadilan di dalamnya, terjadi ketidakadilan. Adanya ketiadaan kedamaian, ketiadaan kerukunan, ketiadaan damai sejahtera, ketiadaan ketentraman. Yang terjadi justru adalah kekacauan. Saudara, yang jadi pertanyaan adalah mengapa ya? Mengapa ketika ada poligami yang terjadi justru ketidakadilan, kekacauan? Nah, kembali saudara, kembali kepada asal mula Tuhan menciptakan manusia. Saya kira ini adalah kuncinya. Kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan manusia. Nah, kita tahu ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan apa, saudara? Satu laki-laki, satu perempuan. Tuhan menciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Ya. Jadi asal mulanya manusia, begitu banyak manusia dari berbagai suku, dari berbagai negara, berbagai warna kulit, itu dimulai dari satu laki-laki, satu perempuan. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan kok tidak menciptakan satu laki-laki dengan dua perempuan atau banyak perempuan? Ya. Karena memang pada mulanya Tuhan itu berkehendak bahwa setiap orang punya pasangannya masing-masing. Artinya satu orang pasangannya ya satu. Satu laki, satu perempuan. Bukan satu laki dengan satu laki atau satu perempuan dengan satu perempuan. Bukan satu laki dengan banyak perempuan. Dan bukan satu perempuan dengan banyak laki, saudara. Tapi pada mulanya adalah satu laki-laki, satu perempuan. Itulah tujuan kehendak Allah pada mulanya. Dan itu juga yang Tuhan rindukan dalam setiap pernikahan. Ada satu laki-laki, ada satu perempuan. Nah, ketika ini dilanggar, pasti saudara akan terjadi yang namanya kekacauan luar biasa. Tapi sekarang kenapa kok terjadi seperti itu? Yang jelas itu bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tapi lahir dari apa? Kehendak manusia. Tuhan memberkati.